atau subfebris itu juga bisa. Kemudian kadang beberapa pasien juga disertai dengan lemas gitu ya. Halo sahabat Bunda, perkenalkan, nama saya Desti, dokter umum di Rumah Sakit Bunda Purwokerto. Semoga sahabat Bunda dimanapun Anda berada dalam kesehatan selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena flu Singapura, yaitu suatu fenomena penyakit yang saat ini sedang banyak terjadi di masyarakat ya, terutama banyak terjadi pada anak kecil. Oleh karena itu, di sini kita mengundang dokter spesialis anak ya, yaitu dokter Tiara spesialis anak. Bagaimana dokter kabarnya? Sehat? Sehat dokter, alhamdulillah. Ya. Seperti yang kita tahu ya dok ya, saat ini fenomena flu Singapura sedang banyak sekali terjadi di antara masyarakat kita saat ini. Jadi dok, langsung saja nih dok. Ini yang pertama ini saya tanyakan nih, sebenarnya flu Singapura itu apa sih dok? Kok namanya Singapura gitu? Apakah memang berasal dari Singapura atau bagaimana? Oh iya, halo dokter Desti. Dokter Desti, halo sahabat Bunda, ketemu lagi ya sama podcast Rumah Sakit Bunda. Jadi hari ini bahasan kita tentang flu Singapura ya dokter. Mungkin sebagian besar masyarakat awam taunya memang tentang disebut dengan flu Singapura. Sebenarnya flu Singapura ini kalau dari bahasa medisnya itu sendiri adalah suatu penyakit HFMD. HFMD itu HFMD, hand, foot, mouth disease. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia itu penyakit tangan, kaki dan mulut ya, seperti itu. Kenapa disebut penyakit tangan, kaki dan mulut ya? Karena memang mereka itu menyerang organ-organ tersebut ya, seperti itu. Jadi sebenarnya HFMD atau flu Singapura ini adalah suatu infeksi virus ya, infeksi virus yang akut. Biasanya sih disebabkan oleh Coxsackie A61 dan enterovirus 71 seperti itu. Nah, kenapa dia disebut sebagai flu Singapura? Sebenarnya bukan karena ini pasien habis pergi-pergi ke Singapura ya. Bukan ya kan? Kita belum boleh berpergian jauh ya. Dan bukan juga karena virus ini atau sakit ini berasal dari Singapura, itu bukan gitu. Tetapi memang ada suatu cerita di mana waktu itu di sekitar tahun 2000-an itu memang HFMD ini saat itu sangat bergejala dan banyak dialami oleh warga Singapura gitu. Jadi sampai menjadi wabah ya. Kemudian karena wabah tersebut tidak hanya menjadi suatu sakit yang virus akut saja, tapi sampai ada komplikasi-komplikasi yang muncul seperti itu. Karena wabah tersebut dan banyaknya orang Singapura yang mengalami kondisi sakit itu, bahkan pemerintah Singapura itu sampai pada saat itu menutup kayak tempat-tempat umum ya, tempat berkumpulnya orang-orang, sehingga untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut gitu. Nah, dari kondisi saat itu, penyakit ini saat ini lebih dikenal oleh masyarakat sebagai flu Singapura. Berarti bukan karena asal dari Singapura bukan karena asalnya dari Singapura atau karena orang yang sakit berasal habis pergi dari Singapura juga bukan ya dok ya. Jadi memang penyakit ini spesifik menyerang hanya tangan, mulut, dan kaki saja nih dok? Iya betul, seperti itu ya. Kalau memang dia merupakan infeksi primer atau infeksi yang tanpa komplikasi lah ya, dia hanya menyerang tangan, kaki, dan mulut ya, makanya namanya disebut sebagai hand, foot, mouth disease ya, kira-kira seperti itu. Dok, kira-kira selain dari gejala tadi ya di tangan, mulut, dan kaki, apakah ada keluhan atau gejala yang lain dok? Selain itu, misalnya mungkin demam atau yang lain? Oh gitu. Berarti kita bicara tentang perjalanan sakitnya kali ya dok ya. Jadi sebenarnya HFMD ini atau flu Singapura itu kan suatu infeksi virus. Yang kita ketahui bersama bahwa infeksi virus itu adalah sesuatu sakit yang biasanya bersifat akut, kemudian sebenarnya dia bisa sembuh dengan sendirinya ya, seperti itu. Nah, gejala apa saja yang muncul? Biasanya diawali nih 1-2 hari pertama, biasanya anaknya mengalami demam ya. Demamnya itu bisa demam tinggi mendadak bisa, demam yang sumeng-sumeng atau subfebris itu juga bisa. Kemudian
kadang beberapa pasien juga disertai dengan lemes gitu ya, lemes badannya atau malaise ya kalau kita bilang ya. Kemudian apa ada nyeri-nyeri persendian atau nyeri-nyeri tulang, pegel-pegel lah. Kadang-kadang kalau anak yang agak besar itu dia mengeluh, "Ma, minta dipijetin seperti itu." Nah, kemudian ada juga gejala lain, misal kadang ada nyeri perut, itu juga mungkin. Nah, itu biasanya pada 1-2 hari pertama. Kemudian masuk ke hari ketiga biasanya sudah mulai muncul tuh bintil-bintil merahnya. Ya, bintil-bintil merahnya itu biasanya dia muncul di telapak tangan, di telapak kaki, kemudian kadang-kadang ada yang di siku, ada yang di lutut, kemudian beberapa juga ada yang di area sekitar pantat. Itu yang untuk bintil-bintil merahnya. Bintil-bintil merah juga bisa muncul di area sekitar mulut ya, misalnya ada di bagian sekitar bibir ya, kemudian ada juga di mukosa mulut ya, mukosa mulut itu bisa dalam berupa sariawan biasanya ya. Kadang-kadang mungkin sariawannya tidak nampak gitu, tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam misalnya di area tenggorokannya, itu memang ada sariawan kecil-kecil di area sekitar tenggorokan pasien. Itu juga salah satu gejala yang muncul. Nah, biasanya itu berlangsung selama ya sekitar 5-7 hari. Kemudian di hari ke-7 biasanya kondisi sakit sudah mulai membaik ya, anaknya sudah mau makan minum ya seperti biasa. Kemudian bisa sembuh sendiri tanpa ada tanpa ada bekas yang berarti seperti itu. Jadi walaupun dia muncul bintik-bintik nih, dia tuh nggak membekas gitu dok, kayak gitu. Nah, kenapa disebut sebagai foot and mouth disease? Karena memang ya tadi ya, tempat predileksi atau tempat munculnya bintik-bintik itu paling pertama muncul itu di tangan, hand, kemudian di kaki, foot, dan di sekitar mulut. Makanya disebut sebagai HFMD. Jadi tidak ada di anggota tubuh lain ya dok, seperti perut atau punggung? Bisa jadi ada, tapi sebagian besar, maksudnya si kekumpulan bintil-bintilnya itu sebagian besar akan ada di tangan, kaki, dan mulut. Tadi yang saya sampaikan dok, bisa di bagian tubuh lain, misalnya ada di lutut, ada di siku. Beberapa pasien ada yang di area sekitar pantat juga bisa. Cuma tidak yang banyak sekali di badan, nah itu enggak, bukan. Ya. Dan bintil-bintil itu sendiri munculnya saat hari ketiga ya dok? Hari pertama belum muncul biasanya? Ya, biasanya kan dia ada masa awal ya, masa awal sakit, pertama sih masa inkubasi, kemudian masa awal sakit, kemudian baru muncul bintik-bintik itu. Gitu ya. Oke dok, kemudian untuk selanjutnya sih dok, kan yang kita tahu saat ini kebanyakan flu Singapura itu menyerang anak kecil nih. Apakah ada resiko untuk menyerang orang dewasa juga atau memang itu hanya menyerang anak kecil? Iya, memang kalau berdasarkan literatur itu dia memang hanya menyerang anak kecil ya, anak-anak lah ya. Biasanya paling sering sih di bawah 10 tahun gitu. Kalau sudah di atas 10 tahun rasanya juga jarang ya. Nah, bisa juga mungkin bisa juga menginfeksi anak yang lebih besar atau orang dewasa, tapi tidak menimbulkan gejala karena memang sistem imun tubuhnya lebih oke ya. Jadi memang lebih banyak dialami oleh anak kecil. Dan jarang juga ditemukan di orang dewasa. Iya, jarang juga. Biasanya dok, untuk kondisi anak seperti apa sih yang terkena flu Singapura, atau ada misalnya anak-anak dengan kondisi tertentu yang bisa terkena flu Singapura atau bisa menyerang semua anak? Oke, iya dok. Sebenarnya ini bisa menyerang semua anak ya. Maksudnya mungkin apakah harus ada kondisi sakit dulu, misalnya sistem imun tubuh yang menurun atau bagaimana? Sebenarnya tidak ya. Semuanya bisa tertular dengan flu Singapura. Lagi pula untuk penularannya, virus ini tuh sangat menular dok. Jadi walaupun memang misalnya baru ketemu sekali dengan orang dan dengan anak lain yang sakit ini, kemudian bisa saja langsung tertular gitu, tidak perlu harus beberapa kali bertemu gitu. Dan itu bisa dialami oleh semua anak, tidak hanya pada anak yang memiliki sistem imun tubuh yang turun. Namun memang apabila sistem imun anak kurang oke ya, atau memang ada kondisi sakit lain yang membuat sistem imun anak ini turun, mungkin gejalanya akan lebih berat seperti itu. Karena sebenarnya
kalau untuk flu Singapura sendiri atau HFMD itu kan sebenarnya ya itu tadi gejalanya cuma ada bindil-bindil merah ya di tangan, di kaki dan di mulut, ada sariawan, ada demam. Namun misalnya dia menyerang pada anak dengan sistem imun yang kurang oke atau sistem imunnya turun, bisa jadi dia ada komplikasi ya seperti itu. Komplikasi yang paling sering biasanya dia mengenai di sistem saraf dok ya. Sistem saraf bisa ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa dia bisa menyebabkan komplikasi ya seperti misalnya ke arah radang otak ya, encephalitis atau meningitis, bisa juga menyebabkan kejang seperti itu. Jadi memang ya ayah bunda lebih baik tetap menjaga ya sistem imun anak sehingga kalaupun tertular gejalanya ringan. Jadi memang cara penularannya itu cukup cepat dan ini dok, resikonya sangat tinggi untuk menularkan. Iya, untuk ketularan iya, tapi sebagian besar gejalanya ringan. Untuk penularannya sendiri dok, apakah hanya bertemu bisa menular atau ada cara tertentu seperti misalnya dari air liur dan yang lainnya? Iya dok. Sebenarnya untuk penularannya itu ada beberapa cara ya. Yang pertama via droplet ya. Droplet tuh berarti dalam artian ada yang anak sakit, kemudian dia batuk misalnya, kemudian dia air liurnya keluar, kemudian terhirup ya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga melewati fekal oral. Fekal oral itu berarti misalnya anak yang sedang sakit, kemudian dia pup. Nah di dalam pupnya itu akan terdapat virus tersebut yang kemudian nanti misalnya bisa masuk ke anak lain ya yang tertular ya, yang sehat. Itu kemungkinan yang kedua. Yang ketiga ada yang menyebutkan bisa juga menular lewat vesikel yang pecah ya dok ya. Jadi kan si bintilnya itu kan dia kadang-kadang ada yang berisi cairan kan. Nah itu juga bisa menularkan dari situ. Itu sih beberapa penularannya. Jadi memang sangat menular. Makanya beberapa pasien yang memang menurut saya mengarah ke gejala flu Singapura itu, saya sarankan sih kepada orang tuanya untuk jangan sekolah dulu ya, atau jangan bertemu anak lain dulu sehingga kita memutus rantai penularan seperti itu. Kayak gitu dok. Kalau bisa saya simpulkan tadi penularannya lewat droplet ya dok, atau air liur anak tersebut, kemudian dari fekal oral atau dari kotoran pasien yang terkena flu Singapura, dan yang terakhir bintil yang pecah mungkin ya dok, kemudian Iya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya dok, apakah seorang anak yang sudah terkena flu Singapura bisa terkena lagi di kemudian hari atau dia hanya sekali saja seumur hidup? Infeksi selanjutnya tetap bisa terkena ya dok ya gitu. Cuma memang gejalanya ya mungkin sebenarnya tidak ada penelitian atau yang menyebutkan setelah terkena sekali terus kemudian nggak bisa terkena lagi, bukan seperti itu ya. Jadi tetap bisa terkena lagi. Untuk gejala yang muncul itu juga bisa ringan, bisa juga lebih berat. Jadi ya itu tadi berhati-hati aja. Harus waspada. Iya, tetap harus waspada. Oke dok, kemudian dok untuk penanganannya sendiri dok, apabila ada sahabat bunda di sini anaknya atau mungkin saudaranya yang lain terkena flu Singapura, apakah yang harus dilakukan pertama kali gitu dok sebelum mendatangi dokter spesialis? Iya. Oke dok. Jadi kan sebenarnya seperti yang tadi kita bahas ya, sebenarnya untuk flu Singapura ini sendiri itu kan dia infeksi virus ya dok ya, infeksi virus akut di mana sebenarnya itu bisa sembuh sendiri gitu. Sebenarnya kalau sahabat ayah bunda nggak berobat pun ya kalau berdasarkan perjalanan sakitnya ini akan sembuh sendiri dalam waktu 7-10 hari seperti itu kan. Namun biasanya karena gejala-gejalanya ini mengganggu dok ya, terutama kan demam ya, yang namanya anaknya demam itu kan panik ya pasti ya. Ya jadi kalau yang gejala yang muncul memang demam ya memang kita harus obati dengan obat demam ya atau antipiretik gitu ya. Antipiretik yang paling aman untuk anak apa ya, paracetamol gitu ya. Paracetamol bisa diberikan berdasarkan berat badan anak ya. Jadi kalau hitung lagi nih, kalau misalnya berat badan anak sekitar 12 kilogram ya kita bisa berikan paracetamol sirup itu 5 mili ya. Kemudian ya kira-kira seperti itu ya gambarannya.
Jadi berdasarkan berat badan gitu. Iya, bukan berdasarkan usia, betul sekali. Karena beberapa itu kalau di kemasan itu berdasarkan usia itu biasanya kurang ya, karena kan biasanya lebih dari itu berat badannya. Itu pertama. Nah, untuk paracetamol sendiri itu sebenarnya bisa kita berikan 4 sampai 6 kali sehari gitu ya. Jadi misalnya setiap 4 atau 6 jam kalau memang masih demam ya boleh saja diberikan lagi. Itu masih aman sekali ya untuk putra-putri sahabat Bunda. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada gejala lain yang berupa bintil-bintil merah. Sebenarnya bintil-bintil merah itu tidak perlu diberikan apa-apa ya dok ya. Dia anak tetap boleh mandi seperti biasa, dipastikan kebersihannya sehingga tidak menimbulkan infeksi sekunder seperti itu. Karena kalau sudah ada infeksi sekunder, ada infeksi bakteri, nanti bisa lebih parah untuk bintil-bintil yang ada di tangan dan di kakinya. Kemudian yang ada lagi yang lebih mengganggu yaitu ini ya, lesi yang ada di sekitar mulut, lesi yang ada di sekitar mulut ya, atau biasanya sariawan. Hal ini yang menyebabkan anak putra-putri sahabat Bunda itu mungkin asupan makannya akan berkurang seperti itu. Jadi kalau misalnya sakit, misalnya kecurigaan flu Singapura, ayah bunda sebaiknya kemudian melihat rongga mulut putra-putrinya ya, kira-kira sariawannya itu seberapa banyak seperti itu. Kalau memang banyak dan mengganggu, ya mungkin kalau memang anaknya sudah agak besar, bisa menggunakan obat kumur misalnya ya, untuk meredakan nyeri yang ada di rongga mulutnya sehingga dia mau makan asupan makanannya bisa masuk. Bisa juga diberikan misalnya obat sariawan seperti itu. Nah, apabila pertolongan awal itu sudah diberikan, tapi kok misalnya masih demam, anaknya kok tetap tidak mau makan minum seperti itu, ya sudah lebih baik diperiksakan saja gitu ya. Kemudian dok, mungkin sih juga ada yang bertanya-tanya nih di rumah, apakah kalau misal seperti ini perlu dirawat di rumah sakit atau bisa dirawat di rumah saja? Oke. Ya, karena ini sebenarnya infeksi yang ringan, apabila putra-putri sahabat Bunda itu memang tidak ada suatu kondisi penurunan imun, harusnya sakit ini tuh ya ringan seperti itu ya. Kalau kondisinya ringan ya sebenarnya cukup saja dirawat di rumah, tidak ada tanda-tanda kegawatan. Nah, tapi kan kita harus tahu juga ya dok ya, kira-kira apa sih tanda-tanda kegawatan yang membuat sehingga harus dirawat inap. Biasanya sih yang pertama karena memang demamnya ya. Misal punya riwayat kejang demam sebelumnya ya, dengan demam yang tinggi langsung 39, 40 kan khawatir juga nih, kita khawatirnya mau kejang kan seperti itu. Ya mungkin itu boleh dikonsultasikan nih kira-kira butuh dirawat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada sesuatu atau lesi di rongga mulut, itu kan membuat anak nih nggak mau makan minum ya. Kalau nggak mau makan sih ya wajar ya, kita kalau sakit juga kan nggak doyan makan ya, apalagi anak-anak ya, apalagi anak-anak. Jadi karena asupan yang menurun ini, kita khawatirnya ini dehidrasi dok, ya kayak gitu, nggak mau minum, nggak mau makan ya, terutama minum sih, nggak mau minum. Nah, untuk mengetahui anak-anak dehidrasi itu bagaimana sih kan seperti itu. Nah, ini ayah bunda bisa dilihat dari frekuensi kencingnya ya. Kalau misalnya frekuensi kencing anak, frekuensi itu berarti berapa kali sih anak kencing dalam satu hari. Kalau memang frekuensi kencingnya masih oke ya, setiap 6 jam anak kencing ya, terus anaknya masih tetap aktif, tetap ceria gitu ya, kita telateni aja untuk diberikan minum ya, seperti itu, insya Allah sih tidak dehidrasi. Apabila tidak ada kondisi demam tinggi yang sulit turun dengan penurun panas dan tidak ada tanda-tanda dehidrasi, rasanya tidak perlu dirawat. Jadi kita melihat kondisi pasien juga nih dok ya, apakah ada komplikasi seperti tadi kejang atau dehidrasi gitu ya. Kemudian dok, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat bunda yang mengirimkan via DM ke Instagram. Oke dok, kemudian dok ini ada pertanyaan dari netizen ya dok ya, yang mengirim ke Instagram bunda, rumah sakit bunda. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah, apakah perbedaan cacar air dan flu Singapura dokter? Dari mungkin tanda gejalanya hampir mirip ya, ada bintil-bintil. Bedanya apa itu? Iya betul dok, memang mirip banget ya. Kita aja sebagai ya bukan kita ya, saya sebagai ya dokter anak juga kadang-kadang masih harus ini kira-kira apa ya, flu Singapura atau cacar air ya, atau varicella gitu. Cuma memang ada perbedaan yang cukup khas ya dok ya, antara flu Singapura dengan varicella. Kalau cacar air kita bilangnya varicella, ini maksud mungkin varicella ya, bukan cacar monyet ya dok ya. Iya dok. Ya varicella ya.
Eh, Bedanya sebenarnya yang paling khas itu yang pertama ini ya, lokasi bintil-bintilnya ya, lokasi bintil-bintilnya. Kalau misalnya dia flu Singapura itu dia memang khasnya tadi di telapak tangan. Jadi dia itu munculnya kayak bentol gitu dok, nggak apa ya, dia tuh masih kayak di bawah kulit, tapi dia menonjol gitu merah ya. Itu kalau flu Singapura ya. Sedangkan kalau cacar air itu kan dia keluar dari permukaan kulit ya, seperti itu. Itu jadi bintil-bintilnya itu kalau misalnya flu Singapura itu ya khas tadi ya, di tangan, di kaki, dan ada lesi di sekitar mulut. Sedangkan kalau cacar air khasnya itu memang di badan. Jadi dia lebih dominan banyak itu di badan, di leher, kemudian di wajah ya, seperti itu. Jadi kan karena cacar air itu kan penyebarannya dari dalam tubuh keluar tubuh ya. Jadi dia tubuhnya dulu banyak, kemudian nanti dia muncul ke ekstremitas dan lain-lain ya, ke tangan kaki ya, itu yang pertama. Yang kedua bisa kita lihat dari lesinya. Lesinya kalau dia flu Singapura itu dia ya tadi cuma bentol aja gitu ya. Kadang-kadang memang ada sih yang berisi air kayak vesikel gitu, cuma dindingnya itu tidak setipis kalau pada cacar air. Kalau cacar air itu kan dindingnya tipis, terus dia kayak mudah banget pecah juga dong. Iya. Nah, kalau cacar air itu kan memang bintilnya itu kan dia pasti sudah berisi cairan ya, dia berisi cairan. Cacar air juga sebenarnya ada yang bentol biasa, ada kan dia multiform ya. Kalau multiform itu kan kadang ada yang bintil, ada yang cairan, ada yang sperma gitu kalau cacar. Nah, tapi si vesikelnya itu atau yang bintil berisi cairan itu kalau cacar air itu dia dindingnya tipis dan itu mudah sekali pecah. Seperti itu. Sedangkan kalau yang flu Singapura itu dia relatifnya lebih tebal ya. Ya walaupun ya tebal-tebalnya ya tetap tipis ya, tapi maksudnya tidak mudah pecah. Cuma dia lebih cuma bentol aja kayak gitu. Mungkin itu kali ya dua perbedaan yang menurut saya agak bisa dibedakan gitu ya. Karena apa? Karena mereka berdua sama-sama infeksi virus. Mereka berdua sama-sama diawali dengan demam, kemudian muncul bintil-bintil. Terus mereka berdua sebenarnya sama-sama bisa self-limiting disease juga seperti itu. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya dok, untuk nutrisi, apakah ada makanan-makanan tertentu yang harus dikonsumsi oleh pasien dengan flu Singapura atau mungkin yang harus dihindari justru? Oke. Sebenarnya prinsipnya karena ini bisa sembuh sendiri, yang penting bagaimana caranya anak ini sistem imunnya baik ya dok ya gitu. Nah bagaimana caranya ya sebenarnya apa saja boleh dikonsumsi gitu. Biasanya kalau pasien saya tanya adik makanan kesukaannya apa kan gitu ya. Ya lebih baik seperti itu gitu. Jadi boleh aja dia memang sukanya misalnya soto ya kasih soto, ya ibu masak soto gitu. Misalnya sukanya bakso ya ibu masak bakso. Pokoknya bagaimana caranya dia mau makan minum kan kayak gitu. Nah cuma karena dia ada lesi di rongga mulut, biasanya di tenggorokan, mungkin disarankan makanan-makanan yang berkuah ya, karena bisa lebih gampang kali ya nelannya dibandingkan kalau misalnya cuma nasi sama ayam goreng itu kan kayaknya seret ya dok ya gitu. Tapi nggak harus kok, misal harus makan A, B, C enggak, atau dilarang makan A, B, C juga enggak. Berarti tidak ada makanan spesifik yang harus dihindari atau dikonsumsi ya dok? Ya tidak ada dok. Tidak ada, oke. Dan untuk yang pertanyaan terakhir dok, apakah anak-anak yang terkena flu Singapura boleh memakai bedak gatal dok? Biasanya kan gatal. Bedak gatal dan bedak non gatal. Mungkin maksudnya bedak tabur kali ya dok ya. Mungkin ya dok. Boleh nggak ya? Boleh aja sih dok. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya dia lesi itu bintil ya, sahabat bunda. Kalau misalnya bintilnya itu masih berupa bintil biasa, belum kan biasanya kadang karena gatal kan digaruk kan lecet. Ya kalau dia ada luka gitu ya rasanya nggak usah dikasih bedak dulu. Tapi kalau misalnya cuma bintil-bintil yang nggak ada lecetnya, misalnya mau dikasih bedak biar adem gitu ya boleh-boleh aja. Berarti boleh gitu kalau misalnya mau pakai bedak gatal untuk bintilnya itu? Bedak aja dong, nggak ada bedak gatal rasanya bedak. Ya. Ya, boleh bunda, silahkan. Oke, tidak terasa ya dok ya, kita sudah di penghujung acara kali ini. Untuk kesimpulannya dokter, mungkin. Oh iya dokter, terima kasih ya. Jadi
sahabat Bunda sekalian, kita hari ini membahas tentang flu Singapura ya, seperti yang tadi kita bahas panjang. Flu Singapura itu adalah sebenarnya suatu penyakit infeksi virus yang sebenarnya bisa sembuh sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyerang mulut, tangan, kaki dan mulut ya. Jadi dia ada bintil-bintil. Gejalanya diawali dengan demam, kemudian dia akan muncul bintil-bintil di tangan, kaki dan sekitar mulut ya. Kondisi ini sebenarnya kondisi ringan, tetapi apabila putra-putri sahabat Bunda ada yang mengalami demam tinggi yang susah turun dengan penurun panas atau misalnya gejala tanda-tanda dehidrasi, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang ada ya, seperti itu. Penularannya itu adalah lewat droplet ya, jadi air liur atau cairan tubuh lain yang terkena orang lain, kemudian ada fekal oral misalnya dari feses si penderita, kemudian bisa juga dari cairan sekret vesikel yang pecah ya, dari bentolnya itu yang pecah kemudian bisa menularkan. Karena bisa sembuh sendiri, biasanya obat yang diberikan adalah obat yang untuk meredakan gejala. Biasanya kita berikan obat demam, bisa yang paling aman adalah paracetamol ya ayah bunda, sesuai dengan berat badan anak. Kemudian misalnya banyak sariawan di area mulut, bisa diberikan obat kumur kalau pada anak yang lebih besar, atau misalnya diberikan obat sariawan. Penuhi nutrisi putra-putri ayah bunda, makan dan minum yang cukup ya, sehingga imun akan oke, sehingga sakitnya tidak menjadi berat. Seperti itu, dan jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Itu mungkin. Oke, terima kasih Dokter Tiara atas kesempatannya kali ini. Untuk sahabat Bunda yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan Dokter Tiara, bisa langsung mengunjungi praktek Dokter Tiara di Rumah Sakit Bunda pada hari Selasa, Kamis, Sabtu pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Oke, semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini memberikan informasi yang cukup kepada sahabat Bunda di rumah. Kemudian apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Stay safe and healthy.